Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Bu Selvi akan menjelaskan tentang mengelola buku jurnal pada latihan soal LSP ya untuk perusahaannya yaitu PT Kencana Elektronik yang nantinya kita akan catat mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Di sini kita harus tahu nih, PT Kencana ini bergerak dalam bidang apa? Elektronik. Yang dijual adalah laptop dengan merek nasional gitu ya. Kemudian kebijakan akuntansinya di sini juga perlu kita baca dan pahamin. Yang pertama, sistem pembukuannya itu pakai accrual basis. Nah, selfie review lagi nih, kalian pasti sudah belajar tentang accrual basis dan cash basis. Apa bedanya? Ayo, masih ingat kan? Kalau mulai lupa, dibuka lagi catatannya. Nah, jadi untuk accrual basis itu untuk pencatatan sesuai pencatatan pendapatan ataupun beban sesuai dengan tanggal transaksinya. Gitu. Misalnya nih, Bu Selvi jual barang pada tanggal 2 Agustus. Jualnya secara kredit. Kita kan belum dapat duitnya tuh. Tapi pada tanggal 2 Agustus ini sudah melakukan penjualan secara kredit. Kalau di accrual basis ya dicatat pada 2 Agustus ini sebagai penjualan secara kredit. Tapi kalau misalnya cash basis itu pada tanggal 2 Agustus ini kan cuman transaksi penjualannya aja belum dapat duitnya. Tuh misalnya. Maka tanggal 2 Agustus ini nggak dicatat dulu. Kalau cash basis, dicatatnya kapan? Dicatatnya setelah customer kita itu membayar atau setelah kita menerima pendapatan. Misalnya 30 hari kemudian. Tuh. Jadi, dipahamin lagi tentang sistem pembukuan ini. Kemudian yang selanjutnya periode akuntansinya tahunan ya dan seterusnya. Ini dibaca informasinya. Nah, ini akun-akun yang terkait atau yang berkaitan saat terjadinya transaksi. Di sini ada pembelian barang, penjualan, dan selanjutnya gitu. Ini perlu dibaca informasinya. Nanti bisa dijelaskan atau kita bahas langsung saat kita mengerjakan jurnalnya ya, sesuai dengan dokumen yang ada. Kemudian di sini untuk kas kecil. Di sini ada kas kecil ya. Pengeluaran kas di atas 2 juta itu dilakukan menggunakan cek. Kalau pengeluarannya itu di bawah 2 juta menggunakan kas kecil. Kas kecilnya di sini menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Jadi untuk pencatatan kas kecil, masih ingat kan ada berapa? Ada dana tetap dan dana tidak tetap atau berfluktuasi. Perbedaannya apa? Kalau misalnya dana tetap, misal nih ditetapkan perusahaannya Bu Selvi, dana kas kecilnya itu 5 juta. Berarti saat pengisian kembali itu nominalnya harus sama dengan saldo awal 5 juta. Misalnya saat pengisian itu Bu Safi telah membelanjakan 4 juta gitu. Berarti pengisiannya itu sesuai dengan nominal yang telah dibelanjakan yaitu 4 juta. Jadi saldonya tetap selalu 5 juta. Tapi kalau yang dana tidak tetap itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi waktu pengisian kembali dana kas kecil itu tidak selalu sesuai dengan yang sudah dibelanjakan gitu. Jadi dibaca-baca lagi ya tentang dana kas kecil. Dan seterusnya ini informasinya. Nah, ini daftar akun perusahaan. Kalau bisa kalian sudah di luar kepala ini ya. Apalagi tentang bahasa Inggrisnya. Nah, setidaknya kalian udah familiar dan Bu Safi yakin sih udah hafal ya kan. Nah,
Kemudian di sini ada sale balance-nya per 30 November. 30 November berarti nanti untuk dokumen transaksinya kita mengerjakan untuk dokumen transaksi bulan Desember gitu ya. Dan laporan keuangannya juga bulan Desember. Itu. Kemudian di sini ada daftar pelanggannya atau customer. Kemudian di sini pemasoknya, supplier beserta dengan saldo-saldonya ini ya. Dan di sini juga ada daftar persediaannya, persediaan barang dagangannya. Ini ada aktiva tetapnya, di sini juga ada depreciation rate-nya, per tahunnya berapa. Kemudian, nah kita langsung masuk ke dokumen transaksinya. Kita harus kenal ya, yang pertama apa? Nama PT. Ingat, PT kita adalah Kencana Elektronik. Oke? Nah, di dokumen pertama, ini udah jelas, buktinya adalah bukti kas masuk. Berarti masuknya ke receive, ya. Receive jurnal. Nah, di sini dari Toko Cahaya, penerimaan pelunasan piutang. Di sini juga ada potongannya. Jadi dimasukkan sesuai dengan informasinya. Nih, cash receive journal. Yang pertama nih, Bu Selvi tandain ya. Dari Toko Cahaya. Kemudian, uang yang masuk berapa nih? 29.682. Ya. Kemudian di sini ada potongan juga dicatat. Berarti hutangnya itu bukan lagi 29.682 tapi ditambah dengan potongan gitu. Atau kita bisa cek lagi di daftar itu ya customer ya, di daftar customer saldonya bener nggak nih 30.600 gitu. Bang ya. Kemudian selanjutnya dokumen kedua. Nih bukti kas keluar untuk pelunasan utang kepada PT Andalas. Kalau bukti kas keluar masuknya ke payment nih PT Andalas. Akun payable dan cash in bank. Kemudian selanjutnya dokumen ketiga. Lagi-lagi bukti kas keluar, tapi tentang pembayaran gaji karyawan yang terutang masuknya di accrued expense. Beban terutang atau utang beban boleh. Nah, di sini kita catat nih. Tuh, pembayaran gaji karyawan. Nih, masukkan akunnya accrued expense. Selanjutnya, yang ke berapa sekarang udah? Yang keempat, dokumen keempat. Di sini ada voucher kas kecil, berarti masuknya ke petty cash. Ini untuk pembelian keperluan rumah tangga, masuknya di other operating expense. Masukkan aja petty cash tuh. Pembelian apa tadi? Keperluan rumah tangga kantor. Pembelian keperluan rumah tangga kantor. Nih, other operating expense, akunnya, nomor akunnya berapa, nominalnya berapa, debitnya petty cash. Kemudian selanjutnya, nih, ada di dokumen 5 ini adalah faktur penjualan. Tapi kopnya, perusahaannya bukan PT kita, tapi PT supplier. Jadi di sini masuknya PT Kencana ini membeli ke PT Indah. Karena ini faktur penjualan berarti pembelian secara kredit. Masuknya di purchase. Nih PT Indah. Masukkan untuk merchandise inventory-nya, net-in-nya, dan account payable-nya ini adalah penjumlahan dari merchandise inventory dan net-in. Nah, enaknya di sini udah dijumlahkan ya kan? Kalian tinggal masukkan aja. Selanjutnya di dokumen ke-6
Nah, di dokumen 6 ini keterangannya adalah faktur penjualan. Berarti ini penjualan secara kredit oleh siapa? Di sini kop perusahaannya adalah PT kita nih, PT Kencana Elektronik. Berarti kita yang menjual ya. Kepada siapa? Pada toko Sinar. Gitu. Nah, berhubungan dengan penjualan, kita tuh juga harus mencatat tentang COGS atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, di sini yang tertera itu adalah harga jual. HPP itu kan harga belinya ya kan? HPP-nya itu bisa kita lihat di, nah, ini kita lihat di sini nih, purchase price-nya. Tuh, HPP itu kan sebenarnya pembelian bersih, ya kan? Pembelian bersih barang ini berapa sih? Gitu. Jadi untuk LN 15 itu harganya 4 juta. Kalau LN 15 itu 4 juta. LN 14 itu harganya 3 juta 200. Nah, kita kembali ke dokumen 6. Karena ini penjualan secara kredit, masuknya ke sales. Nih, sales ya. Tanggal 7 toko Sinar. Di sini sudah tertera nih. Kalau akun receivable-nya, piutang dagangnya 110 juta. Red out-nya sekian. Dan penjualannya sekian ya. Sales-nya. Tapi jangan lupa kita juga harus masukkan COGS. Di sini akun receivable atau piutangnya udah masuk. Sales-nya udah masuk. Red out-nya udah masuk. Nah, merchandise inventory itu jodohnya sama COGS. COGS di sini gimana Bu? Udah kok dapat 80 juta. Ini dari mana? Nah, kita ingat lagi tadi. Kalau yang LN15 itu kan harganya 4 juta. Berarti kalau dikalikan dengan 12 jumlahnya, berarti total harganya sebesar 48 juta. Sedangkan untuk yang kode LN14 itu harganya 3 juta 200 kan? Kalau dikalikan 10 berarti 32 juta. 32 juta ditambah dengan 48 juta hasilnya adalah 80 juta. Itu ya untuk menghitung COGS-nya. Jadi untuk COGS ini nggak tersedia nih di faktur penjualan. Kita harus menghitung sendiri. Oke. Selanjutnya, dokumen ketujuh, di sini ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang kepada PT Makmur. Berarti kita masuknya ke payment. PT Makmur. Kita masukkan di account payable dan cash in bank. Selanjutnya, dokumen ke-8. Ini bukti kas masuk. Berarti masuknya di receive. Cash receive ya. Pelunasan piutang dari toko terang. Kita masukkan aja. Nih, cash receive dari toko terang. Sejumlah nominalnya. Kemudian dokumen ke-9. Ini voucher kas kecil, berarti masuknya ke petty cash. Ini pembayaran listrik, air, dan telepon, itu masuknya ke utilities expense. Ya. Kita masukkan di petty cash. Nih, pembayaran listrik, air, dan telepon. Dan kodenya utilities expense ya. Dokumen ke-10, faktur penjualan. Nih, Tani yang jual kopnya kita kepada toko cahaya. Berarti ini masuknya ke sales journal. Kita masukkan di sales journal ke toko cahaya. Masukkan nominalnya, COGS-nya, perhitungannya sesuai seperti yang tadi itu, yang Bu Salvi jelaskan ya. Ini dimasukkan semuanya. Sebentar COGS-nya. Kalian kalikan HPP-nya, kalikan dengan jumlah barang yang dijual.
Kemudian dokumen ke-11 itu bukti kas keluar. Nah, ini tentang pembayaran pajak ya. Pembayaran pajak kita masukkan aja nominalnya tapi di payment gitu. Nah, nih, sorry, kan ada 3 pajak. Untuk pencatatannya, usahakan sesuaikan atau urutkan dari nomor akun yang terkecil. Sini kan ada 2130, 2132, 2134 gitu ya. Kemudian untuk cash in bank-nya dari total ini. Di dokumen udah dicantumkan. Tuh. Jadi di sini kan nggak urut tuh tadi nomor akunnya ya, tidak sesuai nomor akun. Jadi kalau pencatatan alangkah lebih baiknya ini urut dari nomor akun terkecil hingga terbesar gitu ya. Selanjutnya di sini dokumen nomor 12. Nah, di sini ada faktur penjualan. Tapi kopnya adalah PT Andalas. Berarti kita sebagai pembeli. Ini berarti pembelian secara kredit. Masuknya ke purchase. Itu PT Andalas. Kita masukkan aja nominalnya sesuai dengan yang di faktur. Kemudian selanjutnya nomor 13 adalah bukti kas masuk pelunasan piutang dari toko Sinar. Jumlahnya sekian. Kita masukkan ke receipt dari toko Sinar. Ini jumlahnya sesuaikan. Selanjutnya nomor 14. Nah, di sini ada nota kredit. Ayo ingat nggak tentang nota kredit dan nota debit? Nanti dibaca-baca lagi ya catatannya. Untuk nota kredit itu dibuat oleh penjual karena menerima pengembalian barang atas barang yang dijual. Di sini berarti PT Andalas nih yang membuat karena PT Kencana sebagai pembelinya ternyata nih salah mengembalikan barang tuh yang tidak sesuai, entah itu cacat, rusak atau sebagainya gitu. Kalau nota debit, informasi aja nih, itu yang membuat adalah pembeli karena kita sebagai pembeli akan mengembalikan barang yang telah kita beli karena tidak sesuai gitu. Nah, di sini nota kredit yang membuat adalah penjual PT Andalas, kita sebagai pembelinya. Kan? Berarti ini masuknya ke atau transaksi retur pembelian. Kita kan sebagai pembeli nih, kan? Retur pembelian masuknya ke jurnal apa? Oke, general journal. Nih, masukkan ya. Sesuai dengan rincian yang tertera. Nah, jangan lupa untuk di general journal setelah akun yang berkaitan kalian catat dan nominalnya di bawahnya kalian kurung untuk transaksi apa nih? Oh, ini retur pembelian ke PT Andalas gitu. Jadi agar mudah dibaca dan dipahamin ya. Selanjutnya, dokumen 15 ini voucher kas kecil, pembayaran iuran kebersihan dan keamanan masuknya ke other operating expense. Bukti petty cash. Oke, selanjutnya lagi. Dokumen 16 ini voucher kas kecil lagi, pembelian konsumsi rapat masuk di other operating expense. Nih, sesuaikan jumlah dan akunnya. Selanjutnya, voucher kas kecil lagi, pemeliharaan perlengkapan kantor masuknya ke other operating expense. Tuh. Kemudian selanjutnya nomor 18 ya, faktur penjualan. Faktur penjualan di sini kopnya PT Kencana. Berarti ini adalah penjualan secara kredit kepada toko terang. Nominalnya sekian. Jangan lupa masukkan di sales dan COGS-nya dihitung dulu ya. Tuh. Selanjutnya
Dokumen 19 ini nota kredit. Nota kredit ini dibuat oleh penjual. Di sini ada PT Kencana. Ya, berarti PT Kencana ini sebagai penjualnya. Kita sebagai penjual nih, berarti masuknya ke transaksi retur penjualan. Nah, retur penjualan ini yang telah kita jual tadi ya ke toko terang ya. Masuknya ke general journal. Nih, retur penjualan dari toko terang. Jangan lupa, ini kita untuk mencatat atau mengurangi piutangnya ya. Untuk pengurangan piutangnya ini untuk APP-nya atau merchandise inventory-nya. Penambahan ya. Kita kan balik kita lagi nih merchandise inventory, jadinya di debit. COGS-nya di kredit. Tuh. Selanjutnya di sini untuk dokumen ke-20. Nah, ada faktur penjualan. Tapi di sini kopnya PT Makmur, berarti kita sebagai pembeli. Berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Masuknya di purchase. Itu dari PT Makmur. Selanjutnya, ya the last one ini ya udah. Yang dokumen 21, bukti kas keluar untuk pembayaran utang bank. Kita masuknya ke payment. Nih, pembayaran angsuran. Ya, ada 2 akunnya di sini. Ada utang banknya dan beban bunganya. Udah semua, mulai dari purchase, udah semua nih ya, kita masukkan. Nih. Kemudian selanjutnya kalian total nih, masing-masing per akunnya ini ya, total nominalnya semua, kemudian bikin rekapitulasinya. Ya, kalian sudah lihai lah dianggap untuk ini. Tinggal total nominalnya nanti di cross check lagi di rekapitulasi. Jadi kan kalau ini hasilnya itu harus sama kalau ditambahkan dengan ini ya, untuk menghitung, untuk meng-cross check kebenaran pencatatan kalian. Tuh. Karena kita prinsipnya harus balance ya antara debit dan kredit. Mungkin itu ini nanti ya untuk memori. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas dari dokumen 1 sampai 21. Silahkan dipelajarin, kalau ada yang masih salah dibenerin, dan semoga kesalahan ini tidak selalu diulang-ulang ke depannya, menjadi pembelajaran buat kalian, oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.